Novel Menikah Saat SMA Part 152. Lo mau ikut turun atau di sini aja? Tanya Brian saat kami sudah berhenti di salah satu rumah makan. Pertemuannya di sini, tanyaku setelah melihat sekeliling. Menurut analisisku, mungkin dulu Brian dan teman-temannya sering berkumpul di sini. Kulihat banyak anak SMA yang masih mengenakan seragam mereka. Iya, lama nggak? Nggak juga sih, kayaknya. Gue di sini aja deh, jawabku akhirnya. Brian pergi dan membiarkan mesin mobil tetap menyala. Aku mengambil earphone-ku dari tas dan mulai memutar salah satu flashdisk kesukaanku. Belum habis satu flashdisk itu, kurasa pintu mobil di sebelahku terbuka dan mendapati Brian sedang berdiri di sana. Kenapa? Pertama, subscribe dulu ya. Harus berapa kali gue ingetin supaya lo ngunci pintu mobil. Tanpa memberiku kesempatan untuk menjawab, ia melanjutkan lagi. Ini untung aja gue yang buka. Kalau misalnya orang lain, kejahatan itu timbul bukan cuma dari niat, tapi juga dari kesempatan, Kai. Iya, maaf. Balasku dengan nada menyesal. Ya udah, ayo turun. Aku menatapnya bingung. Ayo turun. Kita sekalian makan siang di sini. Tapi gue masih kenyang, Bray. Kedua, lo dari dulu memang sudah disuruh makan. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, karena selanjutnya Brian menarikku keluar mobil dan mematikan mesin mobil. Skip. Baiklah, kesan pertama. Laki-laki di hadapanku ini tidak buruk dari segi penampilannya. Itu yang pertama kali kupikirkan ketika melihat teman Brian. Namanya Lutfi. Rambutnya cepak dan memakai kacamata. Tubuhnya tinggi dan atletis. Aku tidak bisa melihat lengannya, karena dia memakai baju lengan panjang. Berdiri berdampingan dengan Brian akan membuat dia tidak seperti anak rumahan, karena kulitnya yang putih. Memang sulit untuk mengatakannya, tapi harus kuakui Brian masih lebih tampan. Oh, jadi ini. Itu yang ia katakan saat melihatku datang dengan Brian. Aku menatapnya dengan bingung, sementara Brian malah memberi tatapan kotor padanya. Entahlah, aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Jika kesan pertama Lutfi adalah tidak buruk, maka setelah mengenalnya aku harus mengganti kesannya jadi benar-benar baik. Bisa dikatakan, ia adalah kebalikan dari Brian. Jika Brian pendiam dan misterius, Lutfi adalah orang yang berisik dan terbuka. Brian adalah pendengar, sementara Lutfi adalah pembicara. Brian adalah tipe orang yang serius, tapi Lutfi sering bercanda. Brian suka warna putih, Lutfi suka warna biru. Mungkin yang terakhir sedikit tidak nyambung. Aku duduk di sebelah Brian dan Lutfi duduk di hadapannya. Selama menunggu pesanan kami, Lutfi terus mengingatkanku dalam pembicaraan mereka. Sepertinya ia berusaha untuk tidak membuatku merasa seperti orang luar di meja ini. Benar-benar baik. Waktu pertama kali gue tahu orang ini bakal pindah sekolah, kata Lutfi sambil menunjuk Brian. Satu-satunya alasan logis yang bisa gue pikir pasti karena perempuan. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Yah, iya tidak masalah sih. Dan ternyata gue benar, sambungnya sebelum mengadu kesakitan. Tampaknya Brian baru saja menendang kakinya dari bawah meja. Berhenti ngomong yang enggak-enggak, kata Brian kemudian. Apanya yang enggak-enggak? Gak mungkin kan kalian berdua ada di sini kalau nggak ada hubungan apa-apa, terang Lutfi. Jadi sudah berapa lama? Tanya lagi kepadaku. Aku melirik Brian. Gak usah dijawab kalau dia nanya aneh-aneh. Yah, katanya gue gak usah jawab, balasku sambil memberikan senyuman lebar kepada Lutfi. Skip. Aku memandang keluar jendela sambil bersenandung pelan. Moodku berubah menjadi baik setelah pertemuanku dengan Lutfi tadi. Siapa sangka ternyata teman Brian begitu asik diajak bicara. Perutku kenyang dan aku mendapat teman baru yang menyenangkan hari ini. Bahagia kadang sesederhana itu. Bray, panggilku sambil melihatnya. Ya,
Makasih ya tadi udah traktir gue. Tambah satu lagi dalam list kenapa aku bagi hari ini makanan gratis. Lain kali gantian deh, gue yang bayarin lo makan. Oke, pilih aja lo mau makan di mana. Nanti gue traktir. Atau mau makan di tempat yang tadi lagi. Makasih juga ya udah ngajak gue ikut ketemuan sama temen lo. Serius ya, gue tuh baru kali ini ketemu orang sadar akan kurangnya respon dari Brian. Aku berhenti berbicara. Bray, lo kenapa? Gak kenapa-napa. Ih, Bray, lo kenapa sih? Tanyaku kali ini sambil memperhatikan betul-betul ekspresi wajahnya. Bray, setelah beberapa menit, ia mengatakan sesuatu meski aku sama sekali tidak menangkap apa-apa karena suaranya terlalu pelan. Yang ku dengar hanyalah gumaman tidak jelas. Hah, lo ngomong apa tadi? Lo kayaknya seneng banget. Oh, iyalah, kalau dapat makan gratis siapa yang gak seneng? Senengnya karena makan gratis atau karena yang nemenin makan? Maksud lo? Lutfi. Loh, kok jadi Lutfi sih? Memang kenapa sama dia? Bukannya lo senang ya tadi makan sama dia? Gue lihat kalian berdua udah akrab banget tuh, padahal baru ketemu hari ini. Lo ngomong apaan sih, Bray? Kok gue makin ngerti? Ya, gue sih bukannya mau ngelarang. Toh semua juga awalnya gara-gara nyokap kita. Tapi kalau misalnya nanti keterusan, terus Lutfi tahu kalau kita... Aku sudah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Brian. Otakku sibuk memproses kata per kata yang keluar dari mulutnya. Setiap kata dan tingkah lakunya sejak di tempat makan tadi berputar ulang di benakku. Bray, panggilku yang lebih terdengar seperti bisikan. Ya, aku menatap tepat ke matanya. Ini tidak mungkin kan? Tidak mungkin seseorang Brian cemburu. Apa? Tanya Brian lagi. Sepertinya aku sudah mengatakan pikiranku terlalu keras. Lo cemburu? Tanyaku pada Brian tanpa bisa kutahan. Aku harus menanyakannya sekarang sebelum otakku sakit karena berpikir terlalu keras. Hah? Ya enggak lah, kan tadi gue bilang gue biasa aja. Jawab Brian dengan cepat. Aku mengalami senyum melihat Brian yang salah tingkah. Wajahnya jadi terlalu lucu sekali sementara ia terus berbicara mencoba untuk memberi pembelaan. Kai, lo denger gak sih gue bilang apa? Iya, gue denger kok. Awas kalau mikir yang macam-macam. Iya, enggak kok. Skip. Sambil menatap langit-langit kamar, aku masih tidak bisa melupakan kejadian barusan. Pipiku seperti mati rasa karena terlalu banyak tersenyum. Apa tadi Brian bilang? Gue jangan kegeeran. Halah, seharusnya dia mengaku saja kalau memang cemburu. Aku tertawa dalam hati. Dasar laki-laki. Sambil terus berguling di kasur, pikiranku melayangkan tempat makan tadi. Brian sedang pergi ke kamar mandi, sekaligus ke kasir untuk membayar makanan kami. Hingga tinggal aku dan Lutfi di meja itu. Lo pasti punya hubungan kan sama Brian? Tanya Lutfi tiba-tiba. Dan jangan bilang kalau kalian cuma teman, karena gue tahu kalian bukan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lo cewek pertama yang gue lihat bareng sama dia, kata Lutfi kali ini dengan nada yang serius. Aku menatapnya tidak percaya. Beneran, kalau lo kenal Brian pasti lo tahu kalau dia bukan tipe orang yang gampang bergaul dan nyatu sama orang lain. Bener juga sih, pikirku sambil mengangguk.